Halo guys, ketemu lagi dengan aku Irma di channel Irma with Plants. Di ujung tahun 2022 ini aku ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua tanaman yang menjadi favorit aku di tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 ini ada beberapa tanaman yang aku favoritkan. Kenapa menjadi favorit? Karena mereka itu, menurut aku ya, mereka itu good looking. Yang kedua adalah mereka itu cenderung low maintenance, jadi aku nggak perlu yang terlampau sibuk memperhatikan mereka ini. Yang ketiga itu tanaman-tanaman ini tuh cenderung tidak mengundang hama atau mengundang penyakit gitu ya, karena beberapa tanaman yang aku rawat itu ada juga yang mengundang hama gitu, walaupun sudah disemprot pestisida secara rutin atau kayak gimana, ini tuh enggak, jadi tidak rewel ya. Dan yang keempat adalah mereka itu tumbuh dengan baik, walaupun beberapa tanaman ini ada yang tumbuhnya lambat dibanding tanaman yang lain, tetap saja tanaman ini tuh bertumbuh gitu, jadi menumbuhkan daun-daun baru, walaupun nggak selalu cepat tumbuhnya. Jadi 4 alasan itu kenapa aku memilih mereka menjadi tanaman favorit di sepanjang tahun 2022. Oke, yang pertama yang menjadi favorit aku itu adalah Anthurium veitchii. Anthurium veitchii ini aku beli di salah satu seller di daerah Bogor. Waktu itu aku sempat ke tempatnya dia, ke nursery-nya dia, tapi aku beli dia tuh secara online, jadi melalui WA aja gitu. Dan dibeli pada tahun, kalau nggak salah di tahun 2020 di bulan Maret. Jadi di aku tuh udah sekitar 2 tahun lebih ya, udah 2 tahun lebih sih berarti ya hitungannya. Pertama dia bilang tanaman ini tuh Anthurium veitchii yang aku pikir gitu, yang narrow, yang panjang daunnya, tapi ternyata setelah besar tuh enggak, dia cenderung daunnya bulat dan ada ripple-ripplenya juga sih di daunnya, tapi dia bulat nggak panjang gitu. Tapi somehow sih aku suka gitu ya. Ini dia Anthuriumnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ahli Anthurium, ini bisa kasih tahu aku ini Anthurium veitchii cross apa gitu kan, cross magnificum kah, cross Krista kah, atau apa gitu. Jadi sebenarnya ini daunnya harusnya lebih dari ini sih. Ada beberapa daun yang udah aku cut gitu karena dia kena apa ya, bolong-bolong. Waktu itu nggak sengaja gitu ngerobek daun ini, jadi daunnya tuh seperti ini, bisa kelihatan kan, dia tuh ada apes-nya gitu, ada wrinkle-wrinkle-nya, tapi bulat gitu, nggak se-narrow veitchii yang dari Ecugenera gitu ya. Ini yang kecilnya, dan ini belakang daunnya seperti ini. Bisa kelihatan belakang daunnya seperti ini. Dan menurut aku tuh makin besar makin lucu sih, karena unik. Kenapa aku suka si veitchii ini? Dia tuh unik dari bentuknya ya. Dan dia tuh tumbuhnya cepet banget, dari satu daun ke daun yang lainnya tuh tumbuhnya cepet banget. Jadi bisa dibilang tuh kayak nggak nyampe 2 bulan udah tumbuh daun baru gitu. Mungkin karena dia hybrid jadinya lebih cepat dibanding veitchii yang ori tumbuhnya gitu. Yang kedua adalah Anthurium juga, namanya Anthurium pedotarium gitu ya. Jadi kalau di Indonesia tuh suka dibilang Anthurium jari. Ini dia. Jadi aku tuh nggak punya foto
foto aslinya dia pada saat datang kayak gimana. Cuman pada saat datang tuh daunnya masih seperti ini, satu aja seperti ini. Daunnya seperti ini satu. Terus kemudian by the time dia menjadi besar dan sudah mulai menampakkan seperti apa bentuk mature-nya. Ini belum terlalu besar sih, bisa lebih besar dari ini. Dan ini kalau nggak salah tuh aku beli tahun 2020 pertengahan mungkin ya, atau menjelang akhir. Dan tanaman ini tuh udah lama banget aku cuekin gitu, nggak diapa-apain. Maksudnya nggak terampau yang aku perhatikan banget. Media tanam dari si anthurium ini itu cukup simple. Dia media tanamnya itu cuman sekam bakar setengah bagian, sekam fermentasi satu bagian, dan kokopit satu bagian. Udah. Dan selanjutnya aku nggak perlu yang kasih macem-macem lagi media tanamnya, dan aku cukup kasih antrakol dan apa ya, antrakol dan apa itu namanya, dan aku cuman kasih pupuk dynamite aja. Dan pupuk dynamite hijau itu aku cukup kasih sekali aja karena dia slow release, jadi cuman ya setahun sekali aja gitu kasih pupuknya, atau 9 bulan sekali ya. Ini tanaman lumayan kayak underrated deh teman-teman. Underrated sih, jadi banyak yang nggak terampau apa ya, adore sama tanaman ini. Cuman kalau menurut aku sih unik ya, dan dia tuh nggak rewel, jadi baik banget, tangguh gitu, nggak macem-macem. Jadi bisa jadi salah satu, kalau menurut aku bisa jadi salah satu koleksi, dan harganya juga nggak terampau mahal. Next yang akan aku tunjukkan adalah Philodendron. Jadi Philodendron ini namanya adalah Philodendron rugosum aberanform. Aku tuh udah lama banget pengen tanaman ini, udah lama sekali, dan aku baru punya tanaman ini tuh di tahun 2022 awal, di bulan Februari. Kenapa aku beli Philodendron ini? Karena dari shape-nya ketika dia dewasa tuh unik, ada keriting-keritingnya daunnya gitu, dan beda banget ketika dia masih juvenile atau baby. Dan makin lama makin besar daunnya, itu dia dari yang awalnya soft kemudian nanti akan keras daunnya, dan dia itu seperti teksturnya seperti pig skin. Jadi orang-orang makanya suka bilang ini adalah Philodendron pig skin. Dan ini yang aberrant formnya ya, yang keriting-keriting. Nah ini dia, bisa terlihat ya, dia tuh daunnya tuh di sini ya nih. Ini mulai ada crinkle-crinkle-nya. Yang ini juga nih mulai ada wrinkle-wrinkle-nya di sini. Jadi ini adalah Philodendron yang sangat gampang sekali perawatannya. Dia itu cenderung ya dicuekin aja, terus cuman cukup disiram aja, dikasih pupuk slow release 9 bulan sekali. Aku pakai pupuk dynamite hijau, dan udah nih. Terus ditaruh di daerah tempat yang cenderung terang, tapi di bawah naungan sinar, di bawah itu ya, di bawah shade, jadi nggak langsung kena sinar matahari. Aku tuh beli tanaman ini itu secara online di salah satu marketplace kemudian dia tuh penjualnya dari Kabupaten Gianyar, dari Bali. Dan pada saat aku beli tuh bentuknya belum yang seperti ini, masih kecil-kecil kayak gini, masih kayak gini nih, yang kayak gini, dia masih kayak gini, jadi masih kayak daun biasa aja. Nah ini belum terlalu crinkle banget sih,
ujungnya. Tapi udah lumayan besar daunnya ya. Jadi media tanamnya ini berupa metan sekam. Media tanamnya itu adalah berupa metan fermentasi, kemudian sekam bakar, kemudian kokopit. Dan aku tambahkan pupuknya itu berupa dynamite hijau. Jadi ini dia. Aku senang banget sih sama philodendron ini karena dia besar ya, dan dia nggak rewel gitu, karena dia jadi bisa dilihat ya teman-teman. Oke, tanaman keempat adalah tanaman anthurium. Jadi anthurium ini baru aja aku dapat di tahun 2022 akhir, dan tanaman ini pernah aku tunjukkan di video sebelumnya. Tanaman yang aku impor dari Ecogenera. Walaupun masih 2 bulan di aku, cuman tanaman ini tuh udah jadi kayak kebanggaan aku karena dia bener-bener menyenangkan sekali. Dari cuman 2 daun sekarang udah 3 daun, dan tanaman ini seperti yang mungkin kalian udah tahu ya, itu Anthurium luxurian. Ini dia daun terbaru Anthurium luxuriannya. Ini daun lama. Jadi Anthurium luxurian ini adalah tanaman yang aku impor dari Ecogenera dan sudah lolos aklimasi. Aku adopsi di tahun 2022 bulan November. Kemudian metannya itu aku menggunakan perlite, sekam bakar, kokopit, kemudian pine bark fermentasi, kemudian media tanam gabus dan media tanam serat juga. Dan apalagi ya, dan atasnya ini supaya lembab aku kasih sphagnum-moss gitu. Jadi alhamdulillah ini tanaman yang menurut aku tuh worth it banget diimpor dari Ecogenera. Karena apa? Karena satu, udah pasti ini asli luxurian, jadi bukan hybrid dari mana-mana gitu, maksudnya hybrid cross, jadi purely ini benar-benar luxurian. Yang kedua, harganya lebih affordable kalau beli di Ecogenera karena tidak akan kayak yang aku alami, tidak akan rugi karena dia aklimasinya gampang banget. Jadi mendingan beli di Ecogenera sih gitu dibanding beli lokal, terus harganya juga lebih mahal. Jadi menurut aku worth it gitu beli impor luxurian dari Ecogenera. Ini adalah dark foam ya, daunnya cenderung gelap. Ini adalah daun terbaru, jadi daunnya itu belum mekar yang sempurna banget. Terlihat ya dari warnanya, dia itu belum yang menghitam seperti ini, masih cenderung hijau terang. Selanjutnya adalah philodendron, yaitu philodendron Jose Buono. Jadi Jose Buono ini aku dapat di Maret 2021 dan aku itu mendapat dari marketplace juga. Jadi kebanyakan aku tuh selama mengumpulkan tanaman koleksi aku ya, aku kebanyakan tuh lebih banyak beli secara online, dan alhamdulillah walaupun belinya secara online, para seller ini tuh benar-benar baik-baik banget dan amanah. Jadi aku benar-benar dapat tanaman yang sesuai dengan picture yang mereka tunjukkan gitu. Dan mereka juga baik banget, packingnya juga tidak mengkhawatirkan, packingnya juga pada bagus-bagus ya. Jadi aku nggak khawatir sih. Si kebanggaan aku philodendron Jose Buono. Ups. Jadi ini ada di pot Yogap 17 dan ini adalah
aku kasih turus supaya nggak jatuh karena dia udah mulai meninggi. Dan di sini ada daun baru yang mau tumbuh. Awal-awal dia itu tumbuhnya selalu kayak daunnya tuh lebih ke albo gitu ya, min kayak gini, seperti ini, variegata daunnya. Tapi kelamaan dia mulai bertumbuh baik nih, seperti ini sekarang. Corak daunnya bagus ya. Ini aku beli mulai dari tahun 2021 dan cuman satu daun aja dan satu tunas yang udah mulai tumbuh daun barunya, dan itu masih kecil banget. Jadi pejuang satu daun. Dan media tanam yang aku taruh di sini adalah berupa sekam fermentasi, kemudian sekam bakar, perlite, dan kokopit, serta dikasih pupuk dynamite hijau campur dynamite merah. Dan aku rutin siram mereka itu 1 minggu sekali. Ini lumayan haus ya, tanamannya itu kayak cepet kering. Sekarang size-nya udah lumayan besar. Yang keenam adalah dari Anthurium, spesies Anthurium. Jadi Anthurium ini aku beli tahun 2022 bulan November, jadi belum lama. Karena aku tuh pengen banget punya Anthurium ini, karena Anthurium ini tuh kayak basicnya Anthurium, dan beli di salah satu marketplace juga di Indonesia, dan penjualnya itu berasal dari Blitar. Penjualnya baik banget, menunjukkan tanaman koleksi-koleksi yang dia punya, yang spesies yang aku mau. Jadi nama Anthurium ini adalah Anthurium crystallinum. Jadi si Anthurium ini adalah Anthurium crystallinum. Jadi udah lama banget aku pengen punya Anthurium ini, dan pengen punya yang versi darknya gitu. Dan aku lihat di marketplace nih penjual punya beberapa size ukuran yang dark foamnya. Jadi aku tanya sama dia dan ternyata ada, aku cocok. Aku beli dari 2 daun, sekarang udah 3 daun, dan harganya itu affordable banget, cuma 100.000 waktu itu aku belinya. Jadi nggak mahal, jadi aku nggak perlu import dari Ecogenera karena aku dapat sama-sama aja yang dijual di sana berapa puluh dolar, sementara di sini aku dapat yang cuma 100.000 gitu. Ini dia. Jadi ini adalah daun yang baru tumbuh di aku. Tadinya cuma daun ini. Lihat ya, dark foam ya. Kemudian daun ini. Tadinya cuma 2 daun aja. Kemudian di aku tumbuhlah daun yang ketiga. Ini belum terlampau mekar sempurna, jadi dia daunnya masih belum terlampau dark, tapi udah kelihatan. Dan aku suka banget karena menurut aku kalau suka Anthurium tuh kayak harus punya sih jenis yang basic ini gitu, jenis jadul Anthurium. Dan aku sukanya tuh yang dark foam karena cenderung lebih mewah ya. Harganya cuma 100.000 aja, jadi nggak perlu beli di Ecogenera dengan versi yang sama. Karena aku lihat di Ecogenera tuh ada yang kayak gini, namanya Anthurium crystallinum silver atau apa gitu ya. Dan aku lihat sama-sama aja sih bentuknya, karena kan pernah ada di pop-up store tuh, dia jual juga di pop-up store yang versi
silvernya, dan sama seperti ini kalau aku lihat sih ya. Jadi media tanamnya ini aku kasih kokopit, kemudian sekam bakar, media tanam serat, media tanam gabus, kemudian pumice, perlite, pine bark, kemudian aku kasih pupuk dynamite hijau. Yang terakhir adalah satu-satunya genus monstera. Jadi monstera ini aku dapet tuh dari mulai satu daun aja tanpa tunas. Jadi daun ngebelah gitu terus tanpa tunas, dan akarnya lumayan bagus sih waktu itu, dan aku dapet yang good price. Aku beli di tahun 2020 bulan Maret atau April di tahun 2020. Dan aku beli di salah satu marketplace juga, penjualnya itu dari Mojokerto. Alhamdulillah bagus sih. Constellation ini di aku tuh agak lama tumbuhnya, mungkin karena awal-awal tuh aku nggak taruh di tempat terang, jadi cuman tempat teduh aja. Baru setahunan belakangan ini tuh aku taruh di tempat yang lumayan terang. Jadi karena aku lihat tuh kalau taruh di tempat teduh tuh, satu variegatanya tuh kurang keluar, yang kedua daunnya tuh nggak size up, artinya tuh nggak yang lebih besar ngebelah atau kayak gimana gitu. Makanya aku taruh di tempat terang, dan sekarang keadaannya seperti ini. Ini dia di pot besar, tapi ini tuh nggak berat ya, karena media tanamnya tuh cuman sekam fermentasi, sekam bakar, sama kokopit. Kemudian aku kasih pupuk dynamite campur ya, antara merah dan hijau. Lumayan ya, ini udah salah satu kebanggaan aku juga, karena dia tuh nggak rewel, dan daunnya tuh udah mulai ngebelah gitu. Dan ini daun terakhirnya, ini dia daun terakhirnya udah mulai sobek-sobeknya udah mulai banyak, dan aku pengen banget dia udah untuk mulai bolong-bolong di tengahnya gitu. Ini mesti taruh di tempat terang, jadi supaya tumbuhnya juga bagus. Oke teman-teman, demikian tanaman yang aku perlihatkan kepada kalian, yang merupakan tanaman favorit aku di tahun 2022 ini. Terima kasih udah menonton channel aku. Oh ya, buat teman-teman kalau ada pertanyaan atau statement gitu, bisa banget komen di YouTube channel aku ini, atau bisa DM juga di Instagram aku. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan aku di tahun 2023. Selamat tahun baru, happy holiday, bye.